Nyala belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Taman Mutiara yang saya hormati serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selayaknya dan seterusnya marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang Allah limpah curahkan secara terus-menerus tanpa putus kepada kita semua. Yang paling utama kenikmatan berupa iman Islam yang masih menjadi pegangan dan pedoman hidup serta kehidupan kita semua. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala juga masih berkenan memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua di saat yang lain keluarga kita, tetangga atau kerabat mungkin ada yang sedang diuji sakit. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Tak lupa mendoakan mereka-mereka yang tengah diuji sakit ini, semoga diberikan lekas kesembuhan seperti sedia kala, amin ya rabbal alamin. Juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan jatah nikmat berupa usia yang panjang kepada kita semua. Di saat yang lain sudah banyak yang mendahului kita meninggalkan alam dunia ini, kita masih diberikan amanah berupa jatah usia. Terima kasih. Mudah-mudahan amanah waktu dan usia yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita maksimalkan sebaik mungkin dalam rangka ibadah berbakti kepada Allah Ta'ala, termasuk salah satunya ibadah sholat subuh kita tadi berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ahad atau jihad kita di subuh ini. Mudah-mudahan ini semua adalah dalam rangka kesyukuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dicatat sebagai amalan sholihan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutiara yang saya hormati serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada tema subuh kali ini kita yang ringan sajalah kajian ahadnya, yaitu mengenai hakikat kebahagiaan orang-orang yang beriman. Karena kenapa harus ditambahkan kata-kata orang yang beriman? Karena memang semua orang berhak mendapatkan kebahagiaan, dan kita apalagi pastinya menginginkan kebahagiaan. Dan kalau dikalkulasi Bapak Ibu, rata-rata per hari manusia itu bakal sering bahagianya dibanding bersedihnya atau berdukanya. Percaya atau tidak, mari kita buktikan bahwa dalam sehari ternyata kita itu lebih banyak bahagianya daripada berduka atau bersedih. Cirinya apa? Indikasinya apa? Biasanya khususnya bagi orang beriman, salah satu wujud berbahagianya itu biasanya dengan mengungkapkan alhamdulillah. Biasanya ya, kalau ada kabungah orang Sunda mah
ditanya kabar aja misalkan pas kumaha damang, alhamdulillah, atau apapun biasanya bentuk kebahagiaan seorang mukmin khususnya ataupun orang lain pun kadang secara umum orang Indonesia mengekspresikan kebahagiaan itu biasanya dengan sebuah ungkapan alhamdulillah ya saya mau dapat begini, alhamdulillah capaian kita begini, alhamdulillah kita sudah begini, alhamdulillah kemarin sudah merayakan hari 17-an dengan sukses dan lancar, alhamdulillah ini gini. Jadi biasanya rata-rata ungkapan kita orang Indonesia mengucapkan alhamdulillah wujud bahagia. Apalagi kita orang beriman. Dalam sehari coba saya akan bertanya Bapak Ibu, berapa kali mengucapkan alhamdulillah? Wah, tidak terhitung ya. Yang wajib saja misalkan, kenapa yang wajib? Kita kan sholat 5 waktu, setelah sholat bacaan zikir kita ada alhamdulillah 33 kali ya. Kalau setiap sholat kita membaca zikir 33 kali, sehari semalam kita sholat wajib saja 5 kali, 33 kali 5 165 hari ya. Minimal itu saja kita bakal mengucapkan alhamdulillah sehari semalam 165 kali. Belum lagi kalau tadi papasan ketemu orang ditanya, Bu, damang, Pak, sehat? Alhamdulillah tuh. Sabaraha kali kita sehari ketemu orang yang nanya, apa kabar? Jawaban kitanya mengucapkan alhamdulillah. Tadi dalam sholat kita sudah mengucapkan alhamdulillah 165 kali. Ketemu dengan orang minimal 3 orang lah dalam sehari ditanya kabar atau apa, alhamdulillahnya 3 kali. Terus bersin, orang beriman makan mengucapkan sehari berapa bersin, paling irit 1 kali misalkan sehari bersin. Belum lagi kita setelah makan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'ama. Sehari semalam 3 kali lah minimal kita makan, bakal 3 kali kita mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur kayak barusan kita mengucapkan alhamdulillah. Orang Cimahi tidur seberapa kali? Kalau 2 kali berarti 2 kali bangun mengucapkan minimal 2 kali alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Jadi ya dikira-kira saja kurang lebih lah 200 kalian masa orang muslim itu at least setidaknya 200 kali mengucapkan alhamdulillah sehari semalam. Dan tadi ungkapan alhamdulillah itu adalah wujud ekspresi biasanya ketika kita mendapatkan kebahagiaan. Berarti benar yang tadi kita singgung di awal, bahwa kita itu sebetulnya sehari semalam lebih banyak bahagianya dibanding sedihnya atau dibanding berduka. Kalau berduka biasanya ungkapannya itu dengan ucapan innalillahi ya. Baik ada yang meninggal atau ada yang sakit, ada kabar tidak menyenangkan, dapat kabar gini innalillahi, kan kita sambil kaget. Kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan, dengan spontan kita mengucapkan innalillahi. Berarti hal-hal yang tidak bahagia biasanya ucapannya innalillahi. Berapa kali kita sehari sekarang mengucapkan innalillahi? Saya kira akan lebih banyak mengucapkan alhamdulillah dibandingkan dengan mengucapkan innalillahi. Apalagi kalau innalillahi khusus untuk orang yang meninggal, ketika mendapat kabar duka ada yang meninggal, kan nggak tiap hari kita mendapatkan kabar ada yang meninggal di lingkungan kita. Berarti akan sedikit juga mengucapkan innalillahi. Misalkan kalau innalillahinya dipakai pas hanya untuk yang meninggal saja, kita biasanya spontan mengucapkannya. Jadi lebih banyak kita itu berbahagianya dibanding berdukanya. Hasil survei membuktikan United Nations atau PBB itu katanya di antara 165 negara di dunia, negara yang paling bahagia itu nomor satunya adalah Finlandia. Nah betul Indonesianya. Jadi katanya tadi orang-orang beriman apalagi yang paling bahagia setiap harinya. Tapi secara survei random mungkin ya, entah apa kriterianya, katanya mah setelah 4 tahun berturut-turut itu Finlandia juara pertama terus menjadi negara terbahagia sedunia. Selain Finlandia nanti di urutan berikutnya ada Swedia, ada Belanda juga ya, ada Norwegia. Indonesia mana tuh
Ya secara heureuinya mah, anekdotnya mah, negara yang berbahagia mah tadi yang berakhiran dia, Finlandia, Swedia. Kalau negara kita mah berakhirannya jangan molotot ke abi nyebut siana Indonesia. Indonesia keberapa katanya? Nomor urut 85 dari 165 negara yang disurvei oleh PBB itu. Indonesia mah nomor urut 85. Ya berarti agak-agak akhir ya, negara terbahagia di dunia dari 165. Konon katanya Finlandia itu kenapa disebut negara berbahaya, diantaranya warga masyarakatnya memiliki sikap kejujuran yang luar biasa, yang sangat tinggi. Dan biasanya memang orang jujur mah bakal bahagia, beda dengan orang yang banyak berbohong, banyak sesuatu yang disembunyikan, pasti mual bahagia. Sieun kapanggih we nu ngawadul mah nu ngabohong mah pasti ada rasa takut ya, takut ketahuan bohong. Tidak tenang berarti kalau ada rasa takut, stres dan sebagainya, alias tidak bahagia. Jadi salah satu unsur yang membuat Finlandia menjadi juara berturut-turut selama 4 tahun menjadi negara terbahagia karena katanya mayoritas penduduknya jalujur. Ada barang yang ketinggalan punya orang, barang berharga kayak HP, laptop atau apapun, biasanya dengan jujur warga sana diumumkan, dikembalikan kepada yang berhak. Pan di urang mah aya nimu duit 20.000 ditincak we heula api-api, diinjek, nanti pura-pura jongkok, pura-pura geruk-geruk, nggak ada orang, tengok baru pesakan. Nggak jujur berarti itunya. Biasanya, tapi enggak orang sini mah di itu di ten abdi itu. Jadi kalau punya sifat jujur biasanya itu yang mendorong manusia keadaan psikologisnya menjadi bahagia. Di Indonesia pun ada survei kata Badan Pusat Statistik BPS sejak tahun 2012 lalu melakukan survei provinsi mana katanya dari 35 provinsi di Indonesia, provinsi mana yang paling bahagia. Ternyata jatuh kepada Provinsi Maluku Utara, provinsi terbahagia se-Indonesia. Sugante Jawa Baratnya. Jawa Barat keberapa? Ke-28 dari 35 provinsi. DKI Jakarta nomor urut 25. Tuh hirup di Jakarta gitu bahagia geningan. Buktinya menurut survei BPS mah warga DKI pun atau provinsi DKI itu nomor urut 25 provinsi terbahagia se-Indonesia. Dari 35 negara itu yang paling bahagia itu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, kemudian Sulawesi, Papua Barat. Itu Jawa Barat mah wayahna we di nomor urut 28. Untung saja di Provinsi Jawa Barat juga tidak ada survei kabupaten atau kota mana yang terbahagia se-Jawa Barat. Kalau kita bikin survei kecil-kecilan, pasti warga kota Cimahi ngaracung Cimahi, atau warga kota Bandung, Kabupaten Garut, misalkan Lembur Abdi bakal ngaracung di antara seluruh kabupaten kota di Jawa Barat, mana kabupaten kota yang terbahagia se-Jawa Barat. Tapi belum ada eta mah. Pasti masing-masing pada mengklaim provinsi saya atau kabupaten saya yang warganya terbaik. Ini menunjukkan bahwa memang sadaya jalmi semua orang rata-rata ya pengen bahagia. Lantas apa itu sih kebahagiaan? Bahagia bahasa Sundanya bungah, bagja, happiness. Kebahagiaan teh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam KBBI, kebahagiaan adalah suatu keadaan atau perasaan tenang, tidak ada rasa yang menyusahkan, tentram, lahir dan batin. Jadi kalau kita ada perasaan senang, tenang, teu aya kasusah, bahkan di kamus KBBI itu ditambahkan juga kalau kita mendapatkan kemujuran, keberuntungan,
tidak ada hal-hal yang menyusahkan kita, tentram lahir batin. Itu definisi bahagia menurut KBBI, kamu ahli bahasa Indonesia. Suatu keadaan atau perasaan di mana seseorang itu tenang, tentram, tidak ada yang menyusahkan, tentramnya lahir batin, bahkan dapat kemujuran, dapat hoki, dapat laki, itu disebutnya kondisi bahagia menurut KBBI. Menurut Kamus Bahasa Arab, para ulama diantaranya Kamus Mu'jam Al-Wasit mendefinisikan bahagia itu al-i'anatullahi lil insani alal nailil khairi. Itu menurut Kamus Bahasa Arab, kebahagiaan itu didapati dalam bahasa Arab itu arti bahasa Arabnya as-sa'adah. Sa'adah itu kehidupan yang bahagia atau kebahagiaan. Jadi dalam Mu'jam Al-Wasit, as-sa'adatu hiya, as-sa'adah adalah kebahagiaan adalah i'anatullah lil insan, pertolongan Allah, adanya pertolongan Allah kepada manusia ala nailil khairi, yang mana si manusia ini bisa menjadi mudah dalam berbuat kebaikan. Sedikit berbeda ya dengan definisi KBBI. Dalam KBBI mah bahagia itu tenang, tentram, teu aya kasusah, dapat keberuntungan. Tapi kalau dalam Mu'jam Al-Wasit, dalam Kamus Bahasa Arab, para ulama mendefinisikan bahagia itu adalah i'anatullahi lil insan, adanya peranan pertolongan Allah kepada manusia sehingga manusia itu dimudahkan dalam membuat atau berbuat kebaikan. Di dalam surat Hud ayat 105 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma ya'ti, pada hari yang akan datang, maksudnya hari kiamat nanti, la takallamu nafsun, tidak akan bicara seorang pun, saling diam saja, bingung, berkabung atau tidak ada kata yang bisa diucapkan nanti di padang mahsyar, maksudnya di hari kiamat nanti. La takallamu nafsun illa biizni, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Paminhum syaqiyun wa sa'idun, di antara mereka ada yang berduka dan ada yang berbahagia. Surat Hud ayat 105. Di ujungnya di ayat itu dikatakan di akhirat kelak hanya ada dua golongan manusia yang terdiam, tidak bisa berkata-kata. Satu kelompok nanti berduka dan satu kelompok lagi berbahagia, sa'idun. Dan para ulama tafsir menerangkan ayat tadi, berbahagianya yaitu mendapatkan surga, akhirnya di ujungnya dan yang berduka masuk neraka. Jadi syaqiyun wa sa'idun. Jadi definisi Quran mah yang berbahagia itu adalah orang yang masuk ke surga di akhirnya nanti. Final destination, tujuan akhir kita ini surga, pasti itu yang membuat kita bahagia menurut Quran surat Hud ayat 105. Menurut para ulama tadi, salah satu definisi bahagia itu adalah ketika kita mudah dalam mengerjakan kebaikan, ke masjid berjamaah tiap waktu, mudah saja. Ke pengajian, meskipun subuh-subuh tunduh, tadi malam kita acara sampai jam 11, lumayan capek begadang, tapi masih semangat, subuhnya masih penuh, masih banyak, berarti mudah saja kita bangun, ke kamar mandi, bersuci, berangkat ke masjid. Dan di Al-An'am ayat 125 Allah menyebutkan orang yang mudah mengerjakan kebaikan, mudah mengerjakan agama Islam, mudah mengerjakan ibadah, itu salah satu tanda orang tersebut telah mendapat hidayah. Nanti lihat di Al-An'am ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillah ayyasrah sadrahu yasrah lahu fil Islam. Yang artinya kurang lebih wallahu alam bimuradi, famay yuridillah, siapa yang Allah kehendaki, yang sudah Allah kehendaki, ayyahdiyahu, diberi hidayah oleh Allah, orang ini telah dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, dia akan mudah, merasa lapang dadanya, merasa gampang, merasa tidak ada tekanan, mengalir begitu saja dengan mudah dalam mengerjakan
semua syariat Islam atau dalam kebaikan. Jadi ciri orang mendapat hidayah itu salah satunya ya, banyak, karena nanti di surat di surat Az-Zumar ayat ke 50-an kalau tidak salah, 50 atau 30, nanti saya mohon dikoreksi. Ciri orang mendapat hidayah itu alladzina yastami'unal qaula fayattabi'u ahsanah ulaika hadahumullah. Orang-orang yang senang mendengarkan kebaikan-kebaikan, perkataan-perkataan kebaikan, ya. Alladzina di situ yastami'unal qaula, senang mendengarkan ucapan-ucapan. Al-qaul itu ucapan kebaikan. Kalau dalam konteks kita mungkin kita senang kalau ada nasihat-nasihat, ada petuah-petuah, ada kata-kata baik, ada tausiah, ada ceramah, senang pengajian ngedengerin gitu. Meskipun ustadna eta-eta keneh henteu bosan misalkan, tidak menggerutu, "Hayu pengajian Bu, siapa penceramahnya?" Si Ustad Asep, bosan Ustad Asep misalkan ya. Ini mah mau siapapun yang menyampaikannya seneng we dengerinnya teh, karena selama yang disampaikannya adalah perkataan-perkataan baik dan kita senang mendengarkan kebaikan-kebaikan tadi, petuah, nasihat, tausiah tadi, fayattabi'una ahsanah, dan kita mengikuti kebaikan-kebaikan yang disampaikan dalam perkataan tausiah tadi. Kata Az-Zumar tadi dikatakan ulaika hadahumullah, mereka itu adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah, alias mendapat hidayah. Jadi kalau kita mudah beribadah, senang mendengarkan petuah-petuah kebaikan, itu teh ciri ning hati kita telah mendapat hidayah. Tadi di dalam pengertian kebahagiaan menurut ulama, yaitu adanya pertolongan Allah kepada diri kita sehingga kita bisa mudah dalam berbuat kebaikan. Itu adalah definisi sa'adah, i'anatullah lil insani, pertolongan Allah ala nailil khairi. Lantas di sini ada beberapa indikasi lain atau tanda-tanda lain menurut baginda Nabi dalam hadis-hadis sahih. Minimal di sini saya rangkum ada 4 ciri-ciri orang yang berbahagia. Mudah-mudahan keempatnya ini ada di diri kita ya. Yang pertama kata Nabi, orang yang berbahagia menurut Imam Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW pernah ada yang menanya kepada Nabi, bertanya, "Ya Rasulullah, man, siapa?" katanya, "as'adun nas, orang yang paling bahagia, bisyafaatika yaumul qiyamah, khususnya yang akan mendapatkan syafaat engkau di hari kiamat. Siapa orang yang akan beruntung, yang bahagia dengan mendapatkan kebahagiaan berupa syafaat darimu nanti di hari kiamat ya Rasul?" Maka Rasul menjawab, "as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah." Manusia-manusia yang akan berbahagia di hari kiamat dengan mendapatkan syafaatku nanti adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, yaitu orang yang dengan secara tulus mengucapkan, meyakini lafaz la ilaha illallah dari diri dan dari hatinya secara tulus. Jadi ketika kita meyakini la ilaha illallah secara tulus murni, bukan karena dipaksa, bukan karena keturunan Islam kita teh, akidah kita teh, dengan melafalkan la ilaha illallah, itulah adalah orang yang berbahagia nanti di hari kiamat. Jadi orang yang berbahagia, ciri yang pertama adalah akidahnya kuat. Kata Nabi di hadis sahih ini, yaitu man qala la ilaha illallah, orang yang akidahnya kuat itu adalah yang mengucapkan la ilaha illallah secara murni, secara tulus, secara benar-benar, sungguh-sungguh dari dalam hati dan dari dirinya. Contohnya orang ini adalah Bilal bin Rabah. Dia seorang hamba sahaya yang mana budak belian ini berwarna kulit hitam legam dari bangsa Habasyi.
Ibu sering dengar ada istilah habbatus sauda. Habbah itu biji, sauda itu hitam. Konon itu dari Habasyah, dari Habsyi. Negeri Habsyi itu sekarang mah Ethiopia di Afrika. Seorang budak belian yang hitam legam, bahkan status sosial manusia zaman dulu, zaman perbudakan itu lebih-lebih daripada barang kayaknya. Bisa dijual, bisa dibuang, bisa ditukar manusia. Seorang hamba, termasuk budak belian Bilal bin Rabah saat itu statusnya dimiliki oleh seorang majikan yang masih berkeyakinan akidahnya jahiliyah, orang kafir Quraisy. Ketika mengetahui Bilal masuk Islam, majikannya tentu marah, tidak rela ini hamba sahaya miliknya masuk Islam, maka disuruh kembali kepada akidah orang tuanya si majikan ini, akidah nenek moyangnya, yaitu pemahaman jahiliyah. Tapi Bilal tidak mau, sampai disiksa. Yang kita tahu ceritanya, Bilal dibaringkan di padang pasir yang sedang panas-panasnya di bawah terik matahari, terus dadanya ditindih dengan batu besar yang panas juga, yang mana Bilal pun ditanggalkan bajunya sehingga batu besar dan panas ini menimpa atau ditindihin di dadanya, dipaksa supaya balik lagi akidahnya ke akidah lama, kepada kekufuran. Tapi Bilal saat itu hanya berucap ahad, ahad, ahad. Maksudnya Allah Tuhanku yang esa, yang ahad, satu-satu. Nggak mau akidahnya yang musyrik, banyak Tuhan, multi dewa, paganisme saat itu yang dianut oleh jahiliyah. Dan Bilal inilah menjadi salah satu orang yang bahagia karena akidahnya kuat. Buktinya dia mendapatkan surga, sampai-sampai kafling surganya berdekatan dengan Nabi, kan? Kata Nabi dalam sebuah riwayat, "Ya Bilal, amalan apa yang membuatmu bisa deketan nanti dengan saya di surganya?" Sampai-sampai kedengaran suara terompah kaki, suara alas kaki Bilal ketika berjalan di surga. Sahanu teu bahagianya di surga, kaflingnya berdekatan dengan Nabi. Kan untuk kita mah wios teu deukeut jeung Nabi ge asal kana surga we usan geus bahagia kan. Gak apa-apa, gak berdekatan dengan Nabi juga. Yang penting masuk surga sudah bahagia buat kita. Ini mah udah mau masuk surga juga berdekatan posisinya dengan baginda Nabi SAW, sehingga terompahnya Bilal itu sampai kedengeran kalau berjalan di surga. Berarti orang yang paling bahagia itu salah satunya adalah yang akidahnya kuat seperti Bilal bin Rabah. Yang kedua, ciri orang yang akidahnya kuat masih dalam hadis-hadis sahih Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Hakim, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Min sa'adat ibni Adam," salah satu indikasi kebahagiaan anak Adam, yaitu kita manusia, kata Nabi, adalah istikharatuhullah, wa min sa'adat ibni Adam ridohu bima qadahullah. Jadi kalau kita Bani Adam setiap urusan selalu istikharah, kata Nabi, dan menerima keputusan hasil istikharah tadi, ketetapan Allah, dengan legowo, dengan lega, dengan senang hati, itulah ciri orang yang bahagia. Dalam setiap urusannya kita selalu istikharah, kata Nabi. Tapi urusan yang penting ya, misalkan kalau urusan masak mah ibu-ibu nggak usah istikharah. Hari ini masak sayur asem atau sayur lodeh, mau istikharah dulu tekedah etamanya. Istikharah itu ketika kita dihadapkan dalam dua pilihan yang sama-sama baik, sama-sama menguntungkan, bikin kita dilematis. Aduh, pilih mana ya? Dua-duanya baik, dua-duanya bagus, dua-duanya menguntungkan. Pilih yang mana? Nah, baru kita istikharah. Ada calon mantu datang ke ibu bapak, dua-duanya tampan, dua-duanya kaya, dua-duanya soleh, sok bakal bingung milih yang mana. Istikharah we. Ternyata hasil istikharah teh bukan dari dua yang tampan, kaya, soleh tadi, ujug-ujug aya yang lain misalkan yang datang di luar nominasi, tapi ternyata lebih baik dari yang dua datang ini. Kita ridho, kita ambil keputusan ketetapan ini. Nah, itu
cirining orang yang bahagia, kata Nabi. Min sa'adat ibni Adam, kata Nabi, salah satu ciri bahagianya Ibnu Adam yaitu setiap urusannya istikharahu wa ridhahu bima qadahullah, dan ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Kita ditakdirkan, ditetapkan jadi warga Indonesia sing ridho we, meskipun bukan negara yang nominasi terbahagia tadinya, dakawon kalah oleh Finlandia, tapi kita teh ridho, legowo, alhamdulillah jadi orang Indonesia meskipun urutan ke 85, meskipun baru merdeka 78 tahun yang lalu, tidak seperti negara Eropa, negara Barat yang merdekanya sudah sejak zaman dulu. Tapi nerima kita teh bahagia, ditakdirkan, ditetapkan sebagai warga Indonesia, daripada misalkan jadi warga Ethiopia atau jadi warga Afrika Utara. Saya pernah tinggal di Mesir, di Afrika Utara. Mesir itu kemerdekaannya ternyata lebih duluan Indonesia, dan itu dibantu oleh Bung Karno. Ya, makanya orang-orang Mesir, khususnya Presiden Anwar Sadat saat itu, sangat mengapresiasi kepada Bung Karno, sehingga di Mesir itu diabadikan ada jalan namanya Syari Ahmad Sukarno, Jalan Ahmad Sukarno, ditambahin nama Ahmad di Pak Karno ke orang Mesir. Dan kalau kita orang Indonesia pakai peci seperti ini, ketemu dengan orang-orang Mesir yang sudah sepuh-sepuh, langsung dengan antusias mereka meminta peci songkok hitam ini. Ini Ahmad Sukarno, Ahmad Sukarno, kata mereka. Saking menghargainya Bung Karno, karena kemerdekaan warga Mesir itu salah satunya dibantu oleh Bung Karno dengan adanya konferensi Asia Afrika. Seluruh bangsa Asia dan Afrika, Mesir karena masuk Afrika, itu dibantu kemerdekaannya oleh Bung Karno saat itu dengan KTT, KAA tadi di Bandung tahun 55. Nah, kita mah bersyukur alhamdulillah, meskipun misalkan baru 78 tahun kemerdekaan, bahagia dirayakan kemarin hari Kamis, tua muda, rakyat jelata, rakyat biasa sampai ke pejabat pun ikut berbahagia merayakan misalkan. Jadi sadaya lagi memang hoyong bahagia, dan kita legowo menerima apapun yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Waridhahu bima qadahullah, kata Nabi, orang yang ridho terhadap semua ketetapan Allah, itulah orang yang bahagia. Kalau tidak nerima pasti bakal menggerutu, kukulutus, gondok, baeud, beketut hase moal bahagia. Kadituna teh asam urat, teh encok, kolesterol, lagi sakit-sakitan. Yang selanjutnya kata Nabi, ciri orang yang berbahagia itu adalah di sini adalah yang memiliki 4 penunjang. Nah, 4 penunjang yang membuat manusia biasanya bahagia, kata Nabi ini mah. Apa saja 4 penunjang yang membuat kita akan bahagia? 1, almar'atus sholihah, pasangan yang soleh dan soleha. Kalau ibu punya suami yang baik, itu tepan jadi faktor kebahagiaan kita. Suami memiliki istri yang soleh, yang soleha, sanes nu cantik banyak. Karena banyak pasangan suami istri tidak bahagia padahal cantik dan tampan rupawan pasangan ini, pasangan selebritis misalkan kan, mereka cantik, tampan suami istri, tetapi tidak menjamin kecantikan ketampanan ini menjadi pendukung kebahagiaan rumah tangga. Buktinya ribut, cekcok, cerai giningannya, cemburu, selingkuh dan sebagainya. Di sini kata Nabi, pendukung kebahagiaan yang pertama adalah memiliki pasangan yang baik, yang soleh dan soleha. Kalau istri punya suami yang baik, suami pun punya istri. Kan baik misalkan bu, suami kita tekasep siga siapa, Reza Rahadian atau siga artis Korea hidung misalkan, maaf ya yang berkulit hitam, tapi kita teh dengan ridho bahagia mencium keningnya, meskipun suami kita teh nu hidung tadi, anggapnya mencium Hajar Aswad atau bukan, menang pahala sarua kan. Nah, Hajar Aswad kata Umar bin Khattab, kalaulah Nabi tidak mencium kamu, saya tidak sudi mencium kamu. Kamu hanya berupa batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat kepada saya. Nah, naonan kudu nyium kamu, tapi karena Nabi menciummu, maka aku menciummu. Nah, ibu ge gitu, bapak teh hidung teu kasep tapi da cek agama cenah berpahala
pahala mencium kening bapa, dicium kening bapa teh ridho lego bahagia we nya ibu teh. Jadi faktor pendukung kebahagiaan adalah menerima punya pasangan yang baik. Yang kedua dari 4 faktor pendukung kebahagiaan itu adalah wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, yang besar tuh. Dianjurkan buku Nabi mah punya rumah yang agak luas teh. Ya. Jangan sampai kita punya tempat tinggal teh kata lagu mah bagaikan gubuk derita, beralaskan koran, beratapkan langit, cek lagu Meggy Z dulu mah, atau RSSSSS yang sangat sederhana, sisi sawah, sisi solokan, RSSS. Jadi dianjurkan oleh Islam pun maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Faktor pendukung kebahagiaan dari imah haririn mah moal bahagia duk dekat itu kadi teh bingung. Tapi kadang kita mah rumah teh ongkoh pengen luas tapi dibikin sempit oleh kita lagi dengan dipenuhi perabotan barang-barang segala numpuk haririn di atuh imah teh ongkoh hoyong imah teh leganya aing geus lega dihirineun deui dengan segala barang-barang yang tidak penting kadang. Jadi almaskanul wasi, tempat tinggal yang luas pun menjadi faktor kebahagiaan. Yang ketiga, kata Nabi, 4 unsur yang menunjang kebahagiaan setelah pasangan yang baik, rumah yang layak, tinggal yang baik, juga wal jarus sholih, tetangga yang baik. Lingkungan juga Bu menentukan kita akan bahagia kalau punya tetangga, warga-warga seperti di Mutiara kan kompak, aya kegiatan naon bareng-bareng kayak kemarin kegiatan memperingati HUT RI, kegiatan kerja bakti, kegiatan apalah pokoknya yang sifatnya gotong royong, selalu guyub, selalu kompak, babarengan, silih teang kalau tedamang, saling kunjungi, saling jenguk, saling tanyain kemananya Pak Agus kemarin nggak ada. Itu tuh berarti ada perhatian dari tetangga teh, dari warga teh. Kalau memiliki warga yang baik, kata Nabi, itu pendukung kebahagiaan. Wal jarus sholih. Sebab tetangga inilah juga yang membuat kita ini dalam suka dan duka selalu bersama. Dan meskipun kita punya keluarga, punya anak, tapi misalkan ditakdirkan keluarga kita, anak kita posisinya jauh di luar kota, ketika kita sakit, kan yang paling pertama ngurus kita pasti yang tetangga yang dekatnya, yang pertama kali jenguk. Maaf sampai misalkan ada yang meninggal pun nu pertama riweuh nguruskeun karpet, meresan kursi, ngagelar samak karpet dan sebagainya, pasti tetangga. Ada anak-anak nama kakak careurik we inungna maot nya boro-boro ka sigap untuk beres-beres ruangan. Dengan cekatan, dengan sigap pasti tetangga ngeberesin, ngebenahin rumah biar banyak orang bisa mampu, pasang tenda misalkan, ataupun nyediain jolang, ember untuk pemandian. Da barudakna maka careurik we mau nguruskeun nu itu pasti tetangga dulu. Maka kata Nabi, salah satu pendukung kebahagiaan yang ketiga adalah wal jarus sholih, memiliki tetangga yang baik. Dan yang keempat, pendukung kebahagiaan kita itu wal markabul haniyu, punya kendaraan yang nyaman. Tuh dianjurkan Bu gaduh Innova, gaduh Avanza gitu dia. Nabi SAW punya kendaraan unta yang dinamai Qaswa. Kita sering dengar ya unta Nabi itu Qaswa. Kenapa Nabi menamai untanya Qaswa? Karena unta itu milik dia. Kalau bukan milik Nabi, onta rentalan mual diaranan. Emang aya onta rentalan. Artinya Nabi itu kendaraannya milik pribadi, bukan minjem, bukan renta, bukan nyewa. Bukan maksudnya kita nggak boleh minjem atau renta ya. Ini maksudnya adalah kenapa Nabi menamai untanya dinamai Qaswa? Ya artinya kalau dinamai oleh pemiliknya berarti barang tersebut milik hak pribadinya, bukan milik orang. Ini menunjukkan bahwa kendaraan kalau bisa punya sendiri yang nyaman, tergantung ini mah ya kapasitas kemampuan ekonomi masing-masing. Di sini Nabi menyebutkan haniyun, yang nyaman, bukan yang mewah, bukan yang luks, sesuai kadar kemampuan masing-masing. Kalau kita penghasilan 20 juta per bulan gaji kita, ya mangga misalkan kendaraan kita berupa
SUV ataupun kendaraan-kendaraan yang menurut kita nyaman. Tapi ainu penghasilannya sakitu nama kayaknya misalkan sepeda motor pun sudah nyaman, ya sudah, itu pun kendaraan yang penting di sini kata Nabi kendaraan yang nyaman apapun bentuk dan jenisnya, apalagi merek nama tidak usah kita terlalu merek oriented. Muntu Toyota mah cigana moal HD, muntu Mitsubishi mah moal daya jual deuna untung wah kamikiran dijual di pan meuli teh keur pakeun, ngapain mikiran untuk harga jualnya ya. Jadi apapun jenis merek dan tipenya yang penting nyaman dan sesuai kebutuhan kemampuan kita. Ini termasuk pendukung kebahagiaan kita di kata Nabi di urutan keempat setelah punya pasangan yang soleh-soleha, punya tempat tinggal yang luas, punya tetangga yang baik. Yang keempat wal markabu hani, punya kendaraan yang. Dan yang terakhir agar kita bahagia itu, ciri orang yang bahagia itu kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban disahihkan oleh Al-Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna min sa'adatil mar'i, salah satu kebahagiaan seseorang kata Nabi, ayyatula umruhu wa yarzuquhullahu al-inabah. Orang yang berbahagia selanjutnya kata Nabi oleh Allah dikaruniai umur yang panjang dan kesempatan untuk bertaubat. Ini adalah kebahagiaan bagi kita. Pasti kita bahagia, senang kalau panjang umur. Sadayana ge hoyong bahagia artinya. Hoyong sabaraha atuh umur teh? Hoyong 200 tahun, Pak. 500 tahun? Tidak juga ya. Pokoknya mah ketika Allah anugerahkan usia yang panjang dan diberikan kesempatan untuk bertaubat, memperbaiki diri. Bertaubat di sini teh umur-umur sebelumnya misalkan habis dipakai poya-poya, habis dipakai maksiat, habis dipakai hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak banyak ibadahnya. Ayeuna we mumpung Allah masih ngasih jatah yuswa, kita banyakin taubat, memperbaiki diri. Insya Allah Allah tidak melihat masa lalu kita, karena seseorang itu sesoleh-solehnya orang sekarang pasti masa lalunya punya masa kelam. Dan orang yang sekarang sedang punya masa kelam, sedang dalam keadaan misal menurut orang banyak mah teu soleh, orang jahat, orang tidak baik, tidak menutup kemungkinan masa depannya kalau diumurkan panjangnya dia punya kesempatan. Makanya jangan menjudge seseorang itu, wah syaitan mah jelema teu baleg, enggak bener orangnya. Saat ini mungkin dia sedang enggak bener jelema teu baleg, tapi kalau Allah anugerahkan usia yang panjang bagi orang tersebut dan diberikan kesempatan bertobat, maka di akhir hayatnya siapa tahu dia bisa lebih benar daripada kita yang menjudge tidak benar mungkin ya. Jadi salah satu kebahagiaan manusia itu ayatullah umruhu kata Nabi, di umurnya, di usianya diberikan usia panjang, wa yarzuquhullahu al-inabah. Bahkan di hadis lain pun tuba liman tola umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi menggunakan kata tuba, artinya beruntung, sangat bahagia orang yang tula umruhu, panjang usianya, umurnya, dan diberikan kebaikan berupa dia bisa bertaubat, atau wasuna amaluhu, bisa berbuat baik amalnya, amalan baik. Maka dari 4 faktor atau 5 hal tadi sugan we gitunya aya di antara kita semua ada yang kelima ini, kita memiliki pasangan soleh soleha, punya kendaraan yang nyaman, punya tetangga yang piraku sih kita masih merasa tidak bahagia. Kita oleh Allah sudah diberikan tetangga yang baik, sudah diberikan tempat tinggal yang nyaman, diberikan tetangga yang baik, diberikan umur masih jatah usia dan bisa berbuat baik. Ini adalah hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Jangan mengeluh, jangan kita menggerutu. Dan terakhir di satu kesempatan ada doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali buat kita yang banyak mengeluh, yang sedang banyak beban ya. Dah pasti semua orang ayawe beban maya
baik itu misalkan punya utang piutang yang belum selesai, beban cicilan, beban apapun. Konon dulu zaman Sayyidina Ali ada seorang hamba sahaya lagi, tapi bukan Bilal. Hamba sahayanya ini mukatab. Mukatab itu yang terikat kontrak dengan majikannya. Jadi kontraknya dengan majikan, wahai hamba sahayaku, kamu bisa bebas, statusnya bukan budak lagi, bulan depan asal bayar segini, misal kata majikannya. Nah, si budak ini sudah jatuh tempo, mau ketemu majikannya belum bisa kebayar tebusan dirinya, sehingga dia tidak akan bisa merdeka. Maka minta tolong kepada Sayyidina Ali, bisa nggak bisa cariin solusi supaya saya bisa merdeka. Saya harus bebas bulan depan, tapi tagihannya atau bayarannya belum bisa ada saat ini. Maka Ali bin Abi Thalib bukan ngasih bantuan berupa uang kepada orang ini. Ali bin Abi Thalib malah mengatakan, maukah kamu aku ajarkan, katanya, beberapa kata atau doa yang Nabi alamihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajariku langsung, kata Ali. Ali itu dulunya waktu bujangan kere, pemuda yang belum mapan, belum punya pekerjaan tetap mun zaman sekarang, tapi diajarin doa oleh Nabi sehingga menjadi berkecukupan. Nah, ke si budak hamba saya pun Ali mengatakan, maukah aku ajarin doa dari Nabi, yang mana doa ini, kalaulah kamu punya hutang, kata Ali, mislu jabalus sir, sebesar gunung sir. Di kita mah gunung naon atunya, gunung Ciremai, gunung Bromo. Meskipun kamu punya hutang segede gunung, adahullahu dainam, maka Allah akan membantu menunaikan hutangmu, melunasi hutang. Apa doanya? Yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, bapak-bapak sudah pada hafal doa ini. Doa itu bisa kita ucapkan, doa supaya kita bahagia, merasa dicukupkan. Allahumma kfini, ya Allah cukupkanlah aku bihalalika, dengan hal-hal yang halal saja darimu, an haramika, sehingga aku tidak tergiur oleh hal-hal yang haram. Berarti kita merasa cukup dengan yang halal yang telah Allah berikan, sehingga kita tidak menjilat, tidak kumetap, tidak kabita, tidak tertarik dengan hal-hal yang haram yang bukan milik kita. Wa aghnini, dan kayakanlah aku ya Allah, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwaka, dari selain darimu. Yaitu kita artinya tidak cukup, tidak perlu orang lain, tidak perlu bantuan orang lain dalam memperkaya diriku itu, sehingga tidak usah sikat sini, sikut sini, tidak perlu jilat sini, sogok sini. Pokoknya mah dari karuniamu sajalah, dicukupkan, dikayakan ini. Nah, doa ini yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, sehingga Sayyidina Ali bisa menjadi seseorang yang bisa berumah tangga. Saat itu mau nikah saja belum punya apa-apa Sayyidina Ali. Terus oleh Ali pun ini diajarkan kepada tadi si hamba sahaya yang mau menebus kemerdekaan kepada tuannya, dan akhirnya bisa merdeka si hamba muqattab ini. Jadi kita pun kalau sedang banyak masalah, sedang banyak hutang khususnya, bisa dirutinkanlah doa ini. Kabayar mau saja, tergantung bakal kabayar kalau kita memang juga ada ikhtiar usaha untuk mencari. Tapi ikhtiarnya tadi, cukupkan ya Allah dengan yang halal-halal saja darimu, sehingga aku tidak usah tamak, tidak usah rakus dan ingin hal-hal yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Itu mungkin bisa kita dawamkan juga. Nah, itu beberapa indikasi ciri-ciri orang bahagia menurut hadis-hadis Nabi yang bisa dirangkum pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bahagia, tapi kita harus membedakan, ada senang, ada bahagia. Semua manusia pasti mengalami senang, tapi tidak semua manusia bahagia.
Nah, beda sedikit antara senang dan bahagia. Kalau bahagia tidak pada setiap orang, hanya khusus kepada orang-orang yang beriman diberikan kebahagiaan. Buktinya mana? Surat Al-Mu'minun ayat pertama Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Diawali dengan kata qad dalam rumus teori pelajaran bahasa Arab. Qad itu termasuk salah satu huruf penguat taukid, diantaranya qad, lam, inna ya. Maka dalam lafad iqomah, qad qomatis sholah, qad qomatis sholah, sungguh telah waktunya mendirikan sholat. Artinya kalau sudah qomat berkumandang, sudah tidak ada lagi kegiatan lain karena harus waktunya mendirikan sholat. Teu aya deui baca Quran, teu aya zikir, wiridan, teu aya deui sholat sunat, tahiyatul masjid. Kalau sudah qomat mah waktunya mendirikan sholat fardu. Qad qomatis sholat, diawali dengan kata qad, artinya sungguh. Kalau sudah ada qad, berarti yang lain tidak bisa lagi, tidak bisa, penguat itu. Qad aflahal mu'minun, sungguh kata Allah ini mah. Aflaha bahkan menggunakan bentuk isim tafdil, kata ilmu nahwu. Isim tafdil kata yang menunjukkan lebih. Dari kata falaha bahagia, aflaha lebih bahagia. Sungguh paling bahagia siapa? Al-mu'minun, orang mukmin. Itu kata Quran ini mah ya. Jadi yang paling bahagia itu adalah orang-orang yang beriman. Kalau selain orang beriman mungkin senang saja di dunia, senang dia dengan fasilitas dunianya, punya harta, punya jabatan, tapi belum tentu bahagia. Tapi orang mukmin mah dijamin bahagia. Kalaupun di dunia fasilitas yang tadi tidak ada, kita bahagianya nanti di akhirat, yaitu di surat Hud ayat 105 tadi. Dua golongan saja nanti manusia di akhir hayat itu, di hari akhir, yaitu saqiyun dan sa'idun, celaka ataupun bahagia. Yang celaka masuk neraka, yang bahagia masuk surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu yang salah-salahnya, kesalahan dan kebodohan saya sendiri. Yang benar-benarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk pertemuan kita subuh ini. Dan insya Allah kalau ada waktu dan kesempatan kita bertemu lagi di kajian berikutnya. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah keluarga kami, berkahilah usia kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah harta kami, berkahilah kehidupan kami di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.